Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Baik, hari ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana sekarang kita masuk pada materi kemajuan dan kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin sedikit memberi gambaran. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 1302 Hijriah atau 170 Masehi kurang lebih. Nah, di sini mereka sudah melakukan konsolidasi antar suatu wilayahnya untuk memperketat suatu wilayahnya. Nah, pada periode kedua yang dipimpin oleh Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad al-Mansur, mereka masih mengadakan konsolidasi untuk memperketat suatu wilayahnya. Apa tujuan mereka? Yang pertama yaitu mereka ambil dari sejarah besar. Yang pertama yaitu ingin memusnahkan musuh-musuh, dan yang kedua yaitu ingin memindahkan Al-Anbar dan membangun kota Baghdad sebagai ibu kota baru. Nah, setelah mereka berhasil membangun kota Baghdad, maka disinilah puncak kejayaan dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kenapa? Karena di sini sistem politik dan intelektual semakin stabil. Nah, pada masa siapa ini disebut kejayaan? Yaitu pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Nah, dua khalifah inilah yang sehingga dikatakan dinasti Abbasiyah ini menjadi puncak kejayaan karena kecerdasan mereka, sehingga bisa mengatur semua, menstabilkan keadaan dinasti Abbasiyah yang tadinya mungkin bobrok semakin menjadi stabil. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi pokok. Nah, materi pokoknya di sini adalah apa saja sih faktor-faktor kemajuan dinasti Bani Abbasiyah? Nah, yang pertama yaitu faktor kemajuannya itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu faktor politik dan faktor geografi. Nah, faktor politiknya sendiri di sini yaitu yang pertama pindahnya ibu kota negara Al-Hanifiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Nah, terus yang kedua itu banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Nah, itulah penyebab keduanya kemajuannya. Nah, terus yang kedua itu faktor sosiografi. Yang faktor sosiografi yaitu yang pertama meningkatnya kemakmuran umat Islam. Di sini faktor sosiografinya di sini banyak orang-orang seperti orang-orang Persia mungkin ya selain Islam masuk Islam pada saat ini. Terus yang kedua itu luasnya wilayahnya kekuasaan Islam, sehingga itu yang tadi saya katakan, banyak orang Persia yang masuk ke agama Islam gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu indikator kemajuan peradaban Islam. Nah, indikator itu ada yang pertama itu perkembangan ilmu keagamaan. Nah, perkembangan ilmu keagamaan sendiri di sini semakin berjalan secara sistematis. Maksudnya itu secara sistematis yaitu secara tertata. Nah, maksudnya di sini secara tertata itu bagaimana sih? Mungkin kalau kita ambil contoh ya seperti orang sholat. Nah, orang sholat sendiri di sini dari niat, misalnya niat, takbiratul ihram, sujud. Nah, ini sudah berjalan sistematis mulai dari niat sampai salam. Itu maksudnya, baik itu dalam ilmu tafsir, hadis, fikih, yang mungkin tadinya itu ilmu fikih anggaplah misalnya ilmu tafsir tadinya itu masih tulisan, belum ada yang bisa kayak ke bahasa Indonesia kan gitu. Nah, sekarang kan ilmu tafsir biasa sudah ada tulisan-tulisan Indonesianya gitu, jadi orang bisa paham gitu. Ya baik, yang kedua yaitu perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, di sini sendiri terbagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama itu faktor sosial budaya dan faktor politik dan militer. Nah, faktor sosial budaya sendiri di sini sudah semakin meningkat juga. Nah, yang mulai dari corak arsitektur, terus akulturasi yang tadinya mungkin masih kayak biasa-biasa aja gambarnya ya, masih kayak biasa-biasa. Di masjid-masjid itu mungkin masih kayak tulisannya itu masih biasa. Nah, pas pada dinasti Abbasiyah ini
dikatakan maju, di situ sudah mulai modern lah. Bukan modern seperti sekarang ya, tapi maksudnya di situ sudah mulai meningkat sedikit. Nah, terus yang kedua yaitu bidang politik dan militer. Nah, di sini mereka memang sudah membangun mereka di sini sudah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan, kalau tidak salah itu Jiwanul Judi. Nah, mereka sudah membentuk itu sebagai tujuan mereka yaitu untuk mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran. Yang disebutkan dengan Jiwanul Judi. Itulah tujuannya kenapa diadakannya Departemen Keamanan, untuk mempertahankan suatu wilayah yang telah mereka tata baik-baik gitu. Ya baik, selanjutnya kita lanjut pada kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di sini dinasti Abbasiyah juga kenapa mengalami kemunduran atau penurunan? Karena sebelumnya Bani Abbas juga pernah bersekutu dengan Persia. Nah, persekutuan ini dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah yang berkuasa. Nah, di sini mereka sama-sama bersekutu, maka terjadilah kemerosotan antara bangsa-bangsa karena persaingan mereka. Baik, yang kedua yaitu kemerosotan ekonomi. Nah, Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi. Kemunduran ini terjadi pada saat bersamaan dengan penurunannya politik. Nah, pada periode pertama ini pada periode pertama anggaplah pemerintahan pertama itu sudah naik. Nah, karena tidak stabil, karena pada pertama itu pemasukan banyak, terus pengeluaran sedikit. Tapi pada periode kedua pemasukan sedikit, terus pengeluaran banyak. Nah, sehingga terjadilah ketidakstabilan ekonomi pada saat ini. Ya baik, selanjutnya itu kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu konflik keagamaan. Nah, kita tahu sendiri konflik keagamaan ini terpegang erat dengan kebangsaan. Nah, konflik ini dilatar belakangi dengan agama. Nah, sehingga pada saat ini terjadi konflik keagamaan. Contohnya seperti Ahlus Sunnah dan Syiah tidak berbaku pendapat, sehingga terjadilah konflik keagamaan tersebut. Nah, sindik juga dengan agama-agama lain yang ada di sana. Nah, terus yang seterusnya itu ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini disebutkan faktor internal, faktor dari luar yang saya sebutkan tadi. Tapi selain faktor internal ada juga faktor eksternal. Nah, yang pertama jadinya perang salib. Nah, terjadinya perang salib ini menyebabkan banyak orang Islam yang menjadi korban dari perang salib tersebut. Dan terus yang kedua yaitu perang di Mongol. Nah, sehingga di sini juga menyebabkan banyak orang Islam yang menjadi korbannya. Karena apa? Karena banyak orang-orang Kristen yang terpanggil untuk membantu mereka dalam perang ini. Begitu. Nah, mungkin itu tadi kemunduran-kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Mungkin masih banyak lagi, tapi nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi itu aja mungkin tadi yang kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Baik, selanjutnya yaitu apa saja sih hikmah yang dapat kita ambil dari dinasti Abbasiyah ini? Yang pertama yaitu kita harus tahu bahwa pemerintahan Abbasiyah ini merupakan pemerintahan yang mencapai puncak keemasan karena sistemnya dia politik, ekonomi, menstabilkan politikan, ekonomi, terutama dalam bidang-bidang keagamaan. Nah, di samping itu pada masa dinasti ini banyak tokoh-tokoh intelektual, sehingga dinasti Abbasiyah ini menjadikan salah satu sejarah peradaban Islam di buku-buku besar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.